Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Fahri, Prodi Akuntansi Angkatan 2017. Terima kasih kepada Ibu Devi Astriani SEMAK yang telah membimbing saya selama kerja praktek ini. Di sini saya akan menyampaikan daftar riwayat hidup saya. Nama Iqbal Fahri, tanggal lahir 25 September 1999, alamat Perumahan Citra Kebun Mas, Blok C1, nomor 30, Kabupaten Karawang. Oke, kita masuk ke profil perusahaan. Nama perusahaannya Bengkel Abdi Jaya Motor. Tanggal berdiri 10 November 1997. Alamat Jalan Securo, Kelurahan Kerajaan, RT 8 RW 2, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Jenis perusahaan ini adalah perusahaan jasa. Jumlah karyawan 8 orang. Produk yang dihasilkan adalah jasa painting, jasa welding, jasa repair body. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Perusahaan jasa merupakan suatu tempat berlangsungnya proses produk yang menghubungkan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan suatu jasa. Jasa tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, didengar, atau dicium sebelum jasa itu dibeli. Jasa tidak mengenal persediaan dan penyimpanan produk yang telah dihasilkan. Jasa dihasilkan dan dikonsumsi secara bersama. Bengkel Abdi Jaya Motor adalah jenis usaha jasa yang dalam kegiatan operasionalnya masih menggunakan sistem pencatatan manual yang telah dijelaskan oleh standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik atau bisa disebut SAK etap, di mana entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengacu pada SAK umum. Sebagian besar menggunakan konsep biaya historis, mengatur transaksi yang dilakukan oleh etap. Untuk pengaturan yang lebih sederhana dalam pelakuan akuntansi dan relatif tidak berubah selama beberapa tahun. Tujuan dari kerja praktek ini untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun laporan keuangan pada Bengkel Abdi Jaya Motor. Kemudian kita lanjut ke tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka di sini ada pengertian akuntansi, akuntansi keuangan, siklus akuntansi keuangan, SAK etap, laporan keuangan, penyusunan laporan keuangan. Yang pertama, pengertian akuntansi. Akuntansi adalah akuntansi terdiri atas 3 aktivitas yang mendasar, yaitu identifikasi, pencatatan, serta pengomunikasian kejadian ekonomi sebuah organisasi terhadap pihak yang berkepentingan. Perusahaan mengidentifikasi peristiwa ekonomi sesuai dengan aktivitas usahanya, serta kemudian mencatat peristiwa itu untuk menyediakan catatan aktivitas keuangan. Pencatatan dilakukan dengan cara sistematis, kronologi setiap peristiwa dalam suatu mata uang, dan akhirnya mengkomunikasikan kumpulan informasi tersebut terhadap pihak yang berkepentingan dalam bentuk laporan akuntansi atau juga dikenal dengan laporan keuangan. Kemudian akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan yaitu akuntansi keuangan berorientasi pada pelaporan pihak eksternal. Bermacam pihak eksternal dengan tujuan mendetail bagi masing-masing pihak membuat pembuatan laporan keuangan menggunakan prinsip dan asumsi dalam pembuatan laporan keuangan. Untuk itu diperlukan standar akuntansi yang bisa dijadikan acuan baik oleh penyusun maupun oleh penerima laporan keuangan. Laporan yang disajikan dari akuntansi keuangan ialah laporan keuangan untuk keinginan umum, dengan bahasa lain General Purpose Financial Statement. Nah, menurut catatan Akuntansi Indonesia tahun 2011, pernyataan akuntansi
menjelaskan, yaitu ialah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar adanya keseragaman dalam penyampaian laporan keuangan. Selanjutnya kita masuk ke siklus akuntansi keuangan. Siklus akuntansi adalah siklus merupakan urutan-urutan kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang terus-menerus, tidak ada awalan dan akhiran, dan dalam suatu siklus terdapat proses, di mana urutan-urutan suatu pekerjaan yang mempunyai permulaan dan mempunyai tahap akhir dalam pekerjaan yang bersangkutan. Di dalam akuntansi, proses pengambilan keputusan ekonomi dihasilkan dari berbagai informasi keuangan yang bersedia. Dalam penyediaan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan dibutuhkan data keuangan yang selanjutnya akan diproses melalui tahap-tahapan yang kemudian disebut sebagai siklus akuntansi. Secara berurutan, siklus akuntansi meliputi tahap-tahap yang dimana ada jurnal, buku besar, neraca saldo, neraca jurnal penyesuaian, neraca setelah penyesuaian, jurnal penutup, dan neraca saldo setelah penutup. Kita masuk ke SAK etap. Standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK etap dimaksud untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik, yaitu entitas yang tidak dimiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum general purpose financial statement bagi pengguna eksternal. SAK etap bertujuan menciptakan fleksibilitas dalam penerapannya yang diharapkan memberi kemudahan akses etap kepada pendana dari perbankan. SAK etap merupakan SAK yang berdiri sendiri dan tidak mengacu pada SAK umum. Sebagian besar menggunakan konsep biaya historis. Mengatur transaksi yang dilakukan oleh etap butuh pengaturan yang lebih sederhana dalam hal pelakuan akuntansi dan relatif tidak berubah selama beberapa tahun. Ikatan Akuntansi Indonesia tahun 2016 menyatakan pengakuan dan pengukuran unsur-unsur laporan keuangan menurut SAK etap. Yang pertama, ada pengakuan aset. Yang kedua, pengakuan kewajiban. Yang ketiga, pengakuan penghasilan. Yang keempat, pengakuan beban. Yang kelima, pengakuan laba rugi. Selanjutnya, laporan keuangan. Laporan keuangan financial statement memberikan ikhtisar mengenai keadaan finansial suatu perusahaan, di mana neraca balance sheet mencerminkan nilai aktiva, utang, dan modal sendiri pada suatu saat tertentu, dan laporan rugi dan laba income statement mencerminkan hasil-hasil yang dicapai selama periode tertentu, biasanya meliputi periode 1 tahun. Dan yang terakhir, penyusunan laporan keuangan. Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah mengesahkan penyesuaian atas PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan. Menyatakan bahwa pernyataan ini mengatur pernyataan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan. Entitas menerapkan pernyataan ini dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum sesuai dengan SAK. Nah, komponen laporan keuangan ada laporan posisi keuangan, ada laporan laba rugi komprehensif, ada laporan perubahan ekuitas, dan ada laporan likuiditas, dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, pelaksanaan kerja praktek. Saya melakukan kerja praktek di bengkel Afdi Jaya Motor, ditempatkan di bagian pembukuan. Selama melakukan kerja praktek,
saya melakukan pencatatan atas transaksi yang terjadi dalam kegiatan produksi di bengkel Abdijaya Motor. Di sini saya melakukan pencatatan transaksi secara manual terlebih dahulu selama 1 bulan. Setelah itu pencatatan semua transaksi diubah ke dalam bentuk jurnal akuntansi. Kesimpulan yang dapat saya berikan dari kerja praktek ini berdasarkan uraian pustaka dan temuan di lapangan selama saya melakukan kerja praktek di bengkel Abdijaya Motor. Saya dapat mengetahui pelaporan keuangan di bengkel Abdijaya Motor masih menggunakan pencatatan sistem akuntansi yang masih manual dan sederhana. Transaksi yang tercatat hanya berkaitan dengan pemasukan kas dari aset konsumen dan pengeluaran kas atas biaya yang terjadi. Nah, itu yang dapat saya simpulkan dari kerja praktek ini. Selanjutnya, saran yang dapat saya berikan dari kerja praktek ini, diharapkan bagi pemilik usaha selalu mencatat atas semua transaksi yang terjadi, sehingga laporan yang dihasilkan dapat lebih akurat. Dalam melakukan penyusunan laporan keuangan, terutama laporan laba rugi, diharapkan bengkel memperhitungkan biaya-biaya seperti penyusutan aset tetap. Diharapkan bengkel mempunyai cadangan uang untuk membeli aset tersebut apabila nilai aset mengalami penurunan dan umur ekonomi telah habis. Untuk memaksimalkan laba, sebaiknya bengkel melakukan pelatihan karyawan secara berskala supaya kinerja masing-masing dapat berjalan dengan maksimal. Nah, itu ya saran yang dapat saya sampaikan, dan saya memberikan contoh bentuk laporan keuangan dengan menggunakan sistem komputerisasi. Di sini ada contoh jurnal umum yang sudah diubah ke dalam bentuk sistem komputer, atau juga bisa menggunakan sistem Excel. Nah, inilah bentuk jurnal umumnya selama periode 1 sampai 31 Januari 2020. Setelah proses pengumpulan data transaksi ke dalam jurnal umum telah selesai, maka langkah selanjutnya adalah dengan memposting data pada jurnal umum ke dalam buku besar dan ditambah dengan saldo yang ada pada neraca saldo awal periode sesuai dengan masing-masing nama akun yang telah tersedia. Nah, inilah bentuk buku besar. Berdasarkan buku besar diperoleh dari informasi data pemasukan dan pengeluaran bengkel Abdijaya Motor bahwa pemasukan sebesar 58.650 juta dan pengeluarannya sebesar 44.772 juta. Setelah selesai melakukan pencatatan jurnal dan buku besar, langkah selanjutnya adalah dengan melakukan penyusunan neraca saldo agar mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, ini adalah bentuk neraca saldo selama satu periode 1 Januari sampai 31 Januari tahun 2020. Neraca ini terdapat informasi mengenai data akun yang jumlah saldonya berasal dari buku besar. Besarnya jumlah saldo masing-masing akun diperoleh dari saldo akhir buku besar pada akun yang bersangkutan. Nah, kemudian menyusun laporan laba rugi. Setelah menyusun laporan laba rugi, langsung menyusun laporan arus kas selama satu periode. Nah, kalau mau yang terakhir itu melakukan pencatatan atas laporan keuangan. Ini saya tidak memasukkannya. Nah, di sini ada hasil kegiatan kerja praktik saya dengan pembimbing lapangan, yaitu saudara Rizky. Saya ucapkan terima kasih kepada Rizky yang telah membantu saya dan membimbing saya selama saya melakukan kerja praktik di lapangan. Terima kasih yang telah menonton video saya.
Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa diterapkan di perusahaan yang berbentuk jasa yang masih menggunakan sistem manual. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.